Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kita yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Dan kami percaya di hari Minggu yang penuh sukacita ini, saudara tetap memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu khotbah kebenaran firman Tuhan yang akan mengangkat judul Tangan Tuhan Sedang Membentukmu. Nas firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-64 ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari Minggu yang penuh dengan damai sejahtera ini. Kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu melalui khotbah kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong berbicaralah dan nyatakanlah isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuntun kami agar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadarkah saudara bahwa selama kita hidup di dunia ini, selama kita hidup dipimpin, dituntun, dan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya proses pembentukan seumur hidup kita. A lifetime journey, perjalanan seumur hidup kita adalah proses pembentukan Tuhan yang sedang Ia kerjakan. Karena kita akan dibawa dari tadinya kita hidup dalam kehinaan. Kita diambil seperti tanah liat itu kan hina, saudara ya, diinjak-injak orang, sesuatu yang tidak berharga kita diambil. Ya, dari dunia ini kita diambil, kita dipisahkan dan kita diambil untuk Tuhan. Maka konsep kekudusan itu artinya dipisahkan bagi Tuhan. Saudara dan saya ketika diselamatkan oleh Tuhan, saudara diambil oleh Tuhan, dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika saudara menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan akan memulai membentuk kehidupan saudara. Layaknya seorang penjunan atau pelarik atau pembuat tembikar, seperti itulah. Jadi saudara akan dibentuk. Makanya judulnya kali ini adalah Tangan Tuhan Sedang Membentukmu. Saudara tentu paham ya, kita hidup di dunia ini itu layaknya ikan yang berenang di sungai. Ya, saudara tentu pernah atau mungkin melihat di sosmed atau mungkin di YouTube atau dimanapun itu ya, platform atau di TV kah, mengenai ikan salmon yang berenang. Mereka adalah ikan yang hidup. Jadi berenangnya selalu melawan arus. Bahkan betapa luar biasanya ikan salmon ini ketika ia mulai, saya lupa ada namanya fase dalam kehidupannya, ia harus pergi ke, bukan pergi ke timur untuk mencari kitab suci, saudara. Jadi dia naik lewat bahkan air terjun. Bayangkan, ini ikan harus melawan air terjun biar naik ke atas seperti itu. Perjuangannya itu luar biasa. Ya, bagi saya inilah bentuk dari perjuangan kita dan perjuangan Tuhan juga untuk membentuk kehidupan kita. Ikan yang mengikuti arus ialah ikan yang mati. Kalau ikan yang melawan arus adalah ikan yang hidup, saudara ya. Jadi dia melawan
ada perjuangannya, seperti itulah. Maka kalau saudara hidup di dunia ini, akan ada ujian, akan ada tantangan, akan ada kalau anak sekolah itu kan, kalau mau naik kelas akan ada ujiannya, saudara ya. Ketika dia diberi pelajaran, kadang pelajaran yang dikasih mungkin 1 tambah 1, 2 tambah 2, kayaknya mudah ya. Tapi ketika diperhadapkan dengan ujian, tiba-tiba soalnya tuh berubah jauh lebih sulit, jauh lebih rumit. Karena seperti itulah memang ya cara Tuhan mengajar dan mendidik kita. Kita belajar firman Tuhan di gereja. Kadangkala kita mendengarkan khotbah dari pendeta penuh dengan gelak tawa. Kita ketawa, kita senang, kita bahagia. Pulang dari gereja sumringah dan berkata, "Oh, pendetanya bagus, khotbahnya bagus." Tapi coba ketika saudara berhadapan dengan kesulitan hidup, belum tentu saudara ingat khotbah yang lucu itu. Dan pada akhirnya, ialah hal-hal yang sederhana saja. Mengandalkan Tuhan, merendahkan hati, datang berdoa kepada Tuhan, itu aja kuncinya. Berharap kepada Tuhan. Kita sedang dibentuk, saudaraku, sadar atau tidak sadar. Ada tangan Tuhan yang secara misterius sedang membentuk kehidupan kita. Coba bandingkan diri saudara dulu dengan sekarang. Cara yang paling mudah untuk menunjukkan bahwa saudara ada dalam progres yang benar, ada di dalam perjalanan yang benar, ialah dengan mengevaluasi kehidupan saudara. Bandingkan dirimu dulu sebelum mengenal Kristus, kemudian setelah engkau bertobat, dan sekarang. Apakah ada yang berbeda atau adakah yang berubah? Atau ada banyak kebiasaan-kebiasaan baikmu yang kau sudah mulai tinggalkan? Yang saya takutkan ialah saudara kembali dengan cara hidup saudara sebelum mengenal Kristus. Itu menjadi sebuah peringatan. Dan syukur kalau Tuhan mengingatkan saudara hari ini. Oh iya, aku mengevaluasi hidupku. Dulu ketika aku baru bertobat, aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku berani berkata tidak kepada dosa. Aku setia, berbakti. Bahkan aku meluangkan waktu melayani Tuhan secara pribadi. Berdoa, merenungkan kitab suci siang dan malam. Evaluasi diri saudara sekarang. Loh, kalau saudara tetap mempertahankan hal itu yang baik, yang saudara sudah kerjakan dan saudara tetap setia melakukannya. Tidak hanya sekedar rutinitas tetapi sebuah kerinduan, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Maka saudara ada di dalam track yang benar. Dan biasanya Tuhan akan terus lanjutkan pembentukannya atau prosesnya di dalam hidup saudara, khususnya di dalam karakter saudara. Kalau saudara dulu suka bohong, Tuhan akan membentuk saudara menjadi pribadi yang akhirnya merasa bahwa berdusta itu jahat. Aku tidak seharusnya berbohong. Walaupun itu white lies, kebohongan-kebohongan kecil atau kebohongan-kebohongan untuk kebaikan. Ya saudaraku, yang namanya dusta ya dusta. Saudara harus belajar untuk jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, tetapi saya juga nggak se-ekstrem itu juga sih ya. Ada dusta yang memang dusta yang tidak bisa ini ya. Tapi kalau kita bercanda itu ya bukan dusta namanya. Kalau misalnya kita mau ngasih surprise sama orang yang kita kasihi gitu ya, diam-diam kita merahasiakan, itu bukan dusta namanya. Tiba-tiba kita ngasih surprise kepada pasangan kita atau kepada anak kita, itu bukan dusta ya. Saudara tidak usah se-ekstrim itu menilai dusta saudara ya. Tetapi ada dusta-dusta yang memang menjadi sebuah kebiasaan buruk ya. Tuhan sedang membentuk saudara. Tidak hanya dusta, emosi, amarah, tidak bisa mengampuni. Percayalah, tangan Tuhan sedang membentuk saudara. Dengan cara apa? Ia akan perhadapkan saudara dengan kelemahanmu itu. Kalau saudara adalah orang pemarah nih ya, percayalah bahwa Tuhan mungkin banyak kali akan membawa saudara kepada momen-momen di mana kemarahanmu akan diuji. Dan saat itu engkau harus mempraktekkan
harus bisa mempertahankan dirimu sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Saya kasih contoh ya. Kadang hidup bertetangga tuh kita nggak bisa milih, saudaraku ya. Ada tetangga yang baik, seperti tetangga di depan rumah kami. Sering ngantar kue, kadang mereka juga bisa mengirim buah. Baik tetangga kita ya. Tahu ketika salah, ketika misalnya satu kali saya mau keluar dan kendaraan mereka menghalang jalan saya keluar, mereka langsung meminta maaf sambil menunduk-nundukkan kepala dengan gestur meminta maaf seperti itu. Sopan sekali. Waduh, ini tetangga baik sekali. Tetapi ada tetangga kami juga yang di dekat rumah kami yang tidak tahu diri, yang membuang sampah ke halaman tanah tempat kami, sehingga membuat mampet saluran pembuangan. Ada juga tetangga yang tidak tahu waktu, mulai dari larut malam menyetel musik keras-keras sampai tengah malam, mengganggu orang istirahat sampai kita tidak bisa tidur. Saya jujur ya, ketika awal pertama kali itu kesel, marah saya. Tetapi kok kenapa Tuhan izinkan ya? Saya bahkan sudah berdoa loh, memohon nikmat daripada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan bukakan, lalu ada pertemuan RT, lalu kita dikenalkan dengan yang namanya Babin Kamtipnas, Babinsa, yang katanya kalau ada keributan tetangga, kalau ada yang mabuk-mabukan, anak-anak muda dan sebagainya bisa lapor. Saya lakukan semua itu. Tapi pada akhirnya tetangga yang buruk tetaplah akan menjadi tetangga yang buruk. Namun saya menyadari satu hal. Karena baru-baru aja nih saya sadar, saudara ya. Ternyata Tuhan sedang mengajarkan saya tentang kesabaran. Ya, coba saudara uji. Sesabar apakah saudara? Sesabar apakah saudara? Kalau saya pribadi ya, saya memulai segala sesuatu dengan amarah. Saya adalah anak Tuhan. Saya tahu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ketika tetangga ini bikin kesel, kadang-kadang dikasih tahu mereka bisa ngejek-ngejek kita, mereka bisa tertawa-tawa sambil mengejek-ngejek kita dan melakukan gestur yang seperti menantang. Mereka membuang sampah sembarangan, dikasih tahu tetap membuang sampah sembarangan. Nah, ini Tuhan sedang mengajarkan kita kesabaran. Orang bisa membenarkan itu dengan berkata, oh kita harus tegas, kita harus serang mereka, kita harus tunjukkan harga diri kita. Bagi saya enggak, saya bukan orang seperti itu, saudara ya. Tapi jujur, saya bisa berkata bahwa saya sabar, tapi jujur aja lah. Dalam hati saya berdoa, saya berharap Tuhan biarlah mereka celaka. Dalam hati saya berkata, Tuhan saya mengampuni, tapi jauh dalam hati saya berharap semoga mereka celaka, semoga mereka miskin, semoga mereka ditimpa bencana, semoga mereka mengalami kecelakaan ini itu, semoga bangkrut. Dalam pikiran saya seperti itu. Tanpa saya sadari, sebenarnya saya sedang menerapkan yang namanya pikiran saya ini masih belum sabar. Pikiran saya ini masih menerapkan yang namanya hukum lex talionis. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah hukum balas dendam. Ya, kalau kita diperlakukan jahat, kita pengen yang jahat terjadi sama diri orang itu. Kita berharap dalam hati kita semoga terjadi yang buruk sama dia. Itu artinya kita masih belum seperti Yesus. Bukankah Yesus berkata, kalau kita adalah anak-anak damai, maka kita harus berdoa dan memberkati orang-orang yang menganiaya kita, yang membenci kita. Ini levelnya sudah bukan cuma di mulut lagi, ini memang betul-betul dari hati. Sehingga akhirnya ketika saya menyadari hal itu, ya sudah, Tuhan aku serahkan kepadamu. Ujung-ujungnya pada akhirnya saya cuma bisa berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berikan saya kesabaran yang lebih lagi. Saya tahu Tuhan yang membalas. Dalam benak saya berharap mereka bertobat saja. Saya berharap mereka bisa dijamah hatinya oleh Tuhan. Walaupun saya ada kesal, tetapi saya sudah tidak sekesal dulu lagi. Akhirnya muncul rasa memaklumi saja. Ya sudahlah, saya mengenal kasih Tuhan, mereka masih belum.
Saya harus memaklumi. Mereka masih punya pergaulan yang buruk. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang suka menenggak minuman keras. Bahkan mungkin ada yang pakai narkoba. Saya tidak tahu. Tetapi saya cuma bisa berkata, Tuhan, terima kasih Engkau mendidik aku. Karena aku menyadari inilah tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang sedang membentuk saya. Karena saya adalah manusia hidup. Saya bukan ikan mati yang ikut larut dengan cara dunia ini. Kalau dengan cara dunia ini, kalau sudah diperlakukan gitu, ya ribut lah, ajak tawuran lah, ajak duel kelahi lah. Saudara ya, ketika ada tetangga misalnya nyetel musik keras, wah saya tidak mau kalah. Saya beli sound horek, saya lawan musik keras dengan musik keras. Kekerasan dilawan kekerasan. Akhirnya ada adu mekanik sound, saudara ya. Dan saya pikir itu tidaklah bijak. Biarlah kita menanggung. Ini namanya seperti Kristus. Dosa yang tidak seharusnya dia tanggung. Kejahatan yang seharusnya tidak dia tanggung. Dia tanggung di dalam dirinya. Karena ia mengasihi kita. Ya, jadi puncaknya ialah kasih, saudaraku. Ingat, sekali lagi. Tangan Tuhan sedang membentuk saudara. Kalau saudara ada dalam track yang benar, saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Saya sadar ada begitu banyak lagi kelemahan saya yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan ya terus terang, banyak contohnya ya. Di Alkitab contohnya apa sih? Ya saudara lihat Yakub. Yakub ini bandel. Dan seumur hidupnya ya dibentuk oleh Tuhan. Bayangkan tuh dapat istri aja harus bekerja 14 tahun. Saudara ya, 7 kali 2 demi mendapatkan istrinya. Si Rahel yang ia cinta, ia ditipu oleh Laban. Kemudian ia balas menipu Laban. Kemudian ia ditipu lagi oleh anaknya. Anaknya bilang diterkam singa katanya ya, si Yusuf ya. Ternyata enggak, mereka jual kepada kafilah ya. Kemudian akhirnya diambil Potifar dan saling tipu menipu. Keturunannya Yakub, saudaraku ya. Tetapi dari keturunan Yakub ini lahirlah 12 suku yang luar biasa. Umat kepunyaan Tuhan. Bangsa Israel sendiri gimana? Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, mereka dibentuk juga oleh Tuhan. Sudah lihat, bangsa yang tidak mengenal Tuhan selama di padang gurun 40 tahun lamanya. Mereka dibentuk. Ada yang dibiarkan mati di padang gurun. Ya, tapi ada yang akhirnya bisa menjejakkan kakinya di tanah perjanjian, yakni Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka memiliki karakter yang luar biasa, yang baik di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Mereka bersedia dibentuk. Saudara harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Bahkan mintalah pembentukan itu. Tapi sadarilah saudara ya, berarti ada yang saudara yang pendendam, saudara akan diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat engkau harus belajar melepaskan pengampunan. Apalagi saudara yang aslinya sombong, saudara akan diperhadapkan dengan ujian-ujian kehidupan di mana saudara harus belajar merendahkan hati. Tidak diperlakukan dengan hormat. Wah, itu akan membuat ketersinggungan dalam hatimu. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi itu bukan proses saya tentunya. Kalau saya sih santai aja saudara ya. Tapi setiap kita pasti punya kelemahan yang perlu dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita menjadi bejana tanah liat. Ya, yang sempurna sesuai dan seturut dengan maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang sedang turut bekerja membentuk kehidupan saudara hari-hari ini. Syukurlah, berharaplah kepada Tuhan, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami di kesempatan kali ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mencelikan kami. Kami bersyukur kalau ada tangan Tuhan yang sedang membentuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Didik kami Tuhan, ajar kami, tegur kami. Supaya kami tetap ada di jalan-jalannya Tuhan. Kami tidak
tidak serong, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tidak ikut jalan dunia ini, tetapi kami tetap mengikuti langkah Sang Gembala Agung kami Tuhan, yang menyertai kami, yang melindungi kami dan memimpin kami. Berkati Tuhan kehidupan setiap rumah tangga orang-orang percaya yang mengasihi Engkau, yang berharap kepadamu. Yang masih belum percaya, kami percaya Tuhan akan membawa bilangan mereka untuk juga ikut mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Tuhan, Juru Selamat dunia yang sudah menebus dosa setiap umat manusia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.